papa mau bangkit atau kita mau mati semuanya. Ketika dia paru-parunya kerendam, dilubangin di sini, dia ngerintih, mama, adek sakit, adek nggak kuat gitu. Pertama kali saya nangis yang luar biasa di depan dia itu. Saluran dari hidung Bisa dilihat, coba. Bisa dilihat. Itu selang melintang gitu. Walau apa susah, walau hidup susah, walau tersenyum pun susah, aku bahagia. Luar biasa. Aku merinding loh, Bu. Serius, ini nggak bohong loh, geng. Nah, oke, gengs, kita udah kedatangan ibunya Dinda nih. Ternyata dia kesini bareng sama ibunya. Ibu namanya siapa, Bu? Listiawati. Ibu Listiawati. Katanya ibu guru ya sebelumnya ya? Iya, ngomong anak-anak kecil. Guru SD atau guru apa, Ibu? TK. Oh, TK. PAUD, iya. Oke, katanya ibu memutuskan untuk berhenti biar fokus ngerawat Dinda. Betul. Gimana perasaan ibu ngelihat sosok Dinda? Bersyukur aja, disyukurin aja. Ini nikmat luar biasa buat saya loh. Wah, Oke. hadiah indah dari Allah buat saya. Ibu anak berapa sih? Saya anak kedua, kakaknya Dinda lah. Dua bersaudara. Dua bersaudara. Oke. Dan aku yang kedua. Bu, saya pengen diceritain perjalanan sampai akhirnya Dinda seperti ini. Iya. Pada awalnya tuh dari kehamilan saya hamil dia itu memang sudah ada apa ya, kayak bermasalah gitu loh. Dengan kondisi saya memang kurang bagus. Kondisi saya memang kurang bagus. Kurang fit gitulah ya. Jadi waktu umur kehamilan Dinda 3 bulan itu saya sempat dari sini ke sini tuh kayak orang stroke ya, model kayak orang stroke gitu. Jadi tangan yang kanan itu tidak bisa bergerak atau apa gitu kan. Cuman waktu itu sempat ke dokter, sempat mau di kuret ya, karena kan saya ngeflek terus gitu kan, tapi saya tidak mau. Dan dokter pun nggak mau ngasih obat karena beresiko dengan kehamilan yang masih muda itu. Tapi seiring berjalan waktu, kehamilan makin membesar, saya bisa aktivitas kembali, cuma nggak terlalu yang bisa ya kayak biasanya gitu, masih agak susah buat aktivitas. Sampai pada umur 7 bulan ini, hamil 7 bulan, saya sering pingsan. Tapi udah masih dalam kandungan ini? Masih dalam kandungan. Ibu sering pingsan? Iya, jadi sama dokter diberi pilihan, istilahnya dilahirkan awal untuk menyelamatkan, kalau bisa keduanya diselamatkan gitu kan. Jadi waktu itu langsung di sesar. Nah, di sesar kebetulan kondisi dia memang kurang sehat lah ya, kurang baik gitu, karena diam, tidak ada tangisan, tidak ada apa gitu. Berapa lama, Bu, nggak ada tangisan? Kata dokternya sih agak lama juga itu, sampai ditepuk, dipukul, nggak ada tangisan gitu. Terus detak jantungnya memang kurang bagus gitu. Nah, untuk itu jadi disuruh tinggal di rumah sakit. Sementara saya diperbolehkan pulang. Cuma kebetulan waktu itu ayahnya karena saking senengnya dapat anak perempuan, nggak apa-apa, anak kita nggak apa-apa, ayo kita bawa pulang aja. Itu di inkubator? Iya, di inkubator. Terus bapak pengen tetap dibawa pulang? Itu kan biasa kalau anak bayi, istilahnya ada kuning gitu loh. Nah, itu bawa pulang, nanti kita jemur aja katanya. Ya biasa kan kalau anak bayi kan memang disarankan setiap pagi dijemur gitu kan. Kebanyakan kan kayak gitu. Tanpa bapaknya itu menyadari bahwa ada
dokter itu udah curiga gitu loh, bahwa dia mungkin memang ada sesuatu yang kurang bagus di tubuhnya dia gitu kan. Mungkin satu karena dia lahir juga prematur kan, kurang bulan gitu. Nah, setelah itu nanjak umur 11 bulan dia memang sering batuk, pilek, panas tinggi. Nah, satu hari nih tiba-tiba aja panas tinggi, dia keluar darah dari mulut, hidung. Si Dinda? Iya. Keluar begitu aja? Iya. Di usia? Hampir ya menanjak 11 bulan. 11 bulan? Nah, karena udah lama banget itu dia sakit, nggak sembuh-sembuh. Saya kan telepon ibu ya, istilahnya curhat ke ibu saya, ke neneknya gitu. Kata, udah bawa pulang ke sini aja lah, dirawat di sini apapun jadinya gitu. Di mana itu? Di Purwokerto. Oh, di Purwokerto. Iya. Jadi nanti di sini kamu banyak yang bantuin merawat maksudnya gitu. Nah, saya bawa karena sampai Purwokerto itu ya capek, tambah capek juga kali ya, panas tinggi juga kan, akhirnya saya bawa ke dokter. Nah, dokter ini memang sudah langganan keluarga kami, dokter spesialis anak gitu di sana. Udah diperiksa gitu, saya ditanya, ini dibawa ke dokter enggak? Si Dinda ini, iya dok, dokter apa? Dokter umum ya? Bukan, kata saya, dokter spesialis anak. Dibilang apa? Ya saya karena di sana dibilangnya ada flek, katanya flek dok, berobat berapa lama? Sudah hampir berapa bulan ya, kata saya udah 6 bulanan. Apa hasilnya? Itu juga kan, ya masih seperti ini. Ibu tahu nggak, Dinda ada kelainan detak di jantungnya gitu. Nah, enggak dok. Nah, ini Dinda sepertinya jantungnya bocor gitu. Sekarang juga persiapkan balik ke Jakarta, bawa ke rumah sakit yang lebih memadai pemeriksaannya gitu. Itu di usia 11 bulan itu. Nah, itu langsung sama itu baru itu oh yaudah, ya biasa menjalani pemeriksaan, ada kateter, ada apa gitu kan. Oh iya, ternyata dinyatakan betul gitu. Jadi kita ya udah terus pengobatan rutin, tindakan-tindakan ya seperti yang dianjurkan oleh dokter rumah sakit tersebut. Ya kita jalanin gitu. Cuman waktu itu memang sudah mau operasi, direncanakan operasi, bapaknya kembali belum siap, mungkin masih terlalu kecil kan. Jadi nanti aja gitu. Taunya semakin kesini mau dioperasi gagal, entahlah apa alasannya gitu. Saya juga kurang begitu pasti gitu. Itu terus padahal sih ya kondisi waktu itu sampai di SD pun dia masih mengikutin ekskul kayak karate gitu sampai sabuk hitam. Iya, sampai suka karate juga? Suka. Sabuk hitam, iya. Makanya kita nggak nyangka kalau itu dia terus ceritanya mau ada apa ya? Ada ya, kayak mewakilkan ada gitu, mau dikirim bertanding. Oke. Itu sampai jam 12 malam apa ya waktu itu dia masih di kita latihan fisik fisik kan. Tahunya drop. Nah, dari situ sampai ke sini itu dia banyak ngedropnya gitu. Katanya suka sering pingsan. Iya, tiba-tiba pingsan. Nah, itu mulai dari situ sering pingsan. Kayak gitu. Luar biasa ya. Ya, sebenarnya sih saya juga ini memang mukjizat banget gitu, bisa sampai ke sabuk hitam, bisa pokoknya segala aktivitas dia lakukan tanpa kayak ada yang kurang gitu loh. Emang sih paling gitu. Kalau ngerasa capek pasti langsung jongkok. Dia memang kan diajarkan jongkok. Agak kunang ya? Enggak, jadi kita kalau berasa itu kayak nggak tahu kenapa otomatis aja kita jongkok gitu kalau mulai ngerasa capek. Jantung. Jadi peredaran darahnya biar naik ke sirkulasinya gitu bagus. Jongkok lebih cepat dia. Tapi luar biasa, ibu tetap ceria untuk ngadapin Dinda ya? Harus
harus. Saya ceria karena Mama juga ceria, jadi saya juga ada. Harus. Luar biasa ini. Walaupun ada saatnya saya merasa nggak munafik ya. Ada saatnya saya merasa aduh, udah saya yang down gitu. Tapi kalau saya lihat adek aja kayak gitu, terus kalau saya nangis kan, mama nggak ikhlas, dia gituin kan. Oh ya, suka ngomong gitu. Mama nggak ikhlas, katanya gitu. Oh iya, ikhlas udah, mama nggak nangis gitu ya. Itu sebagai bentuk penyemangat ya. Iya, ya walaupun ya dia nggak pernah tahu saya nangis, saya apa, dia pokoknya saya di hadapan dia harus inilah kuat, harus gitu. Jadinya kalau dia ngelihat sayanya terpuruk, bapaknya terpuruk, ya nanti malah efeknya negatif juga buat dia. Jadi mau nggak mau ya saya harus kuat aja gitu. Pokoknya disyukurin, dijalanin, disyukurin, dinikmatin aja udah. Dinda ngelihat sosok ibu seperti ini, pengen bilang apa Dinda? Makasih Mama. Luar biasa ibu ya. Sangat-sangat luar biasa. Beruntung punya ibu yang semangat. Ya, semangatnya Mama. Sampai harus ngerelain pekerjaan sebagai guru TK biar fokus ngerawat Dinda. Iya. Ya itu kan ceritanya karena Dinda walaupun sakit, dia punya usaha. Iya, itu yang bikin saya luar biasa gitu loh. Iya. Karena kayak itu tuh capek banget itu, karena kan memang luar biasa ya. Saya juga ya, alhamdulillah ini mungkin ya itulah, Allah itu memberikan kekurangan pasti diiringi dengan kelebihan gitu. Jadi walaupun dia seperti itu, dia mau apa sih, mau berusaha, nggak cuman diem ngeratapin nasib gitu. Kalau diem aja tuh semakin berasa sakitnya, jujur. Kalau orang sakit diem aja itu makin berasa sakitnya itu. Betul banget. Kadang yang bikin sakit jadi parah justru ya karena itu, dia sakit dan diem aja justru. Jadi berpikir yang enggak. Justru gitu, pikirnya malah negatif terus. Kayak gini kalau misalkan sakit kayak gini, dia anaknya nggak mau yang diem gitu kan. Kalau saya lagi ngajar, tahu pulang-pulang dia udah di atas meja kompor. Waktu belum bisa jalan masih masih lumpuh, masih nggak bisa jalan. Waktu saya lumpuh. Oh, sempat nggak bisa jalan? Sempat nggak bisa jalan. 2-3 tahunan ada. 3 tahun. Sampai 3 tahunan malah. Jadi gimana Bu pada saat dia nggak bisa jalan itu? Tiba-tiba aja. Jadi ya itu awalnya kebas ya. Kebas semuanya gitu kan. Terus udah lama-lama, Mama kok ini kaki adik susah digerakin gitu, dipegang, diraba aja udah jangan sakit gitu kan. Jadi disentuh aja udah sakit. Sampai ngecil kakinya karena kelamaan nggak bisa jalan kali ya. Nah itu ya, tapi tetap saya tinggal, adek Mama ngajar ya, iya. Tapi ya itu saya tuh kok paling nggak ini. Jadi kalau saya pulang dia udah nongkrong di meja dapur lagi bikinin dulu usaha popcorn karamel iya. gitu. Ya Allah, itu penggol wajan itu kan berat banget, teflon kayak gitu deh. Nggak mau, pokoknya Mama nggak mau. Besok lagi kamu nggak boleh seperti itu. Mama nggak mau lihat kayak gitu. Ucil juga ya. Iya. Nah, kalau dia jatuh atau gimana itu kompor nyala api gitu. Betul. Bahaya juga loh dia. Tapi sekarang masih sering naik kompor. Naik aja. Iya, ya itu sampai akhirnya terus punya usaha olahan chicken ayam ya. Itu karena dia bapaknya kebetulan usaha pemotongan ayam. Waktu itu kan banyak tuh ayam yang ukuran kecil. Jadi ukuran kecil itu kurang begitu laku kan. Dulu Nah, waktu masih awalnya gitu. Usaha baru jalan, terus banyak ini, udah dek sana jualin aja lah seberapa aja yang penting laku. Nah dia dengar bapaknya kayak gitu, saya coba bantu mikir. Emang kerjaan mikir kan sama dia, papa adik bantuin coba Pak, adik bikin ayam bakar. Oke. Nah sehari itu bisa 60 ekor habis.
Sehari. Iya, sehari. Sehari 60 ekor sampai jam 12 malam itu saya sama bapaknya masih nganter itu. Karena kita deliver order daerah Setambul itu. Tapi nggak boleh capek-capek juga loh, nanti ngedop lagi. Nah itu habis berapa ya? Iya. Pokoknya berapa habis 60 ekor itu udah besoknya masuk rumah sakit. Tuh kan. Tapi baru keluar mulai lagi. Emang nggak bisa. Cuman sistem ininya sekarang diganti. Kita ubah gitu. Oke. Ya. Saya dengar-dengar pernah pada titik jatuh, betul sejatuh-jatuhnya, Bu. Iya. Itu gimana ceritanya sih, Bu? Maksudnya yang jatuh yang mana dulu nih? Maksudnya sampai si Dinda harus digerobak. Iya. Iya, kita pernah ada di. Itu gimana ceritanya? Ya, bapaknya itu pernah ikut suatu apa ya, yang mungkin dia pingin usaha yang lebih ada hasilnya gitu ya. Cuman kebutuhanku juga banyak banget. Karena kan kepinginnya tuh dulu itu kita cita-cita berharap katanya kan kalau berobat ke luar negeri bagus ini itu gitu. Nah, cuman kepingin itu sebenarnya. Terus bapaknya ikut usaha, tapi kebetulan usaha itu usaha yang nggak tahu lah, nggak bisa dipegang iniannya ya, siapa yang apa istilah, siapa yang punya, siapa yang ini, akhirnya kolab. Oke. Habis. Nah, waktu itu bapaknya semua terpuruk. Semua yang kita sampai udah nggak punya apa-apa, benar-benar nggak punya apa-apa. Ya, sampai itu bapaknya tadinya diem. Nah, sampai saya sempat bilang, Papa mau bangkit atau kita mau mati semuanya? Sampai saya gituin, karena saya harus kuat. Kalau lemah semuanya, nggak bakalan ini hidup gitu. Sampai tak gitu. Sampai saya cariin cara. Iya, pokoknya. Selama masa kondisi mulai dari bayi, bahkan mulai dari kandungan ya, udah muncul gejala, sampai Dinda saat ini, pernah nggak Bu, Ibu di titik mana Ibu merasa betul-betul nggak bisa nahan emosi, nggak bisa nahan emosional Ibu ngelihat kondisinya Dinda? Ada. Satu, kemarin waktu dia, satu waktu dia dirawat sampai 45 hari. Oke. Ya. Saya waktu itu masih baik-baik saja. Saya masih bisa kontrol emosi, masih bisa, istilahnya saya bikin walaupun hati gejolak, tapi saya masih tetap ini bahkan saya masih bisa bantu orang-orang yang di situ gitu ya, kesusahan ngurus apa masih saya bisa bantu gitu. Tapi apa ya yang bikin ada rasa nggak ikhlas itu ketika dia paru-parunya kerendam, dilubangin di sini, dia ngerintih, mama, adek sakit, adek nggak kuat gitu. Pertama kali saya nangis yang luar biasa di depan dia itu waktu tindakan poem itu. Tindakan poem nih, yang tadi aku bilang poem ada masalah itu. Karena saya lihat kan, aduh, nanah begitu banyak di paru-parunya gitu. Secepat itu dalam waktu berapa jam itu cairan udah langsung berubah nanah sama darah. Gitu. Itu yang saya kebetulan terus dibawa ke ruang tindakan. Keluar di sini udah lubang dipasang selang gitu, dia ngerintih, mama sakit, adek nggak kuat, bilang gitu kan. Itu baru saya nggak bisa nahan yang itu. Saya bukan nginiin dia, malah saya nangis ininya sampai yang di situ, kok Mama Dinda nangisnya sampai kayak gitu, sampai pasien-pasien yang lain itu. Biasanya Mama Dinda tuh kuat loh, nggak pernah ini. Ya maaf ya, kata saya lagi pingin nangis, saya bilang gitu. Iya ya nggak apa-apa, katanya gitu. Maaf ya kalau ganggu, saya bilang gitu. Tapi Ibu nggak pernah nangis depan Dinda ya? Enggak, baru kali itu. Sekali itu Mama nangis. Sama waktu kemarin dia dirawat COVID. Ya saya kan di rumah, dia di rumah sakit. Dia dalam kondisi sudah yang ini, tapi dia masih sempat telepon saya. Jadi sebelum karena nggak sadar ya? sebelum nggak sadar itu sempat telepon, Ma, ada nggak kuat. Terus saya iniin, dia udah nggak bisa, ada nggak bisa lagi mah megang HP gitu kan. Jadi udah selama 3 hari saya hanya dihubungin sama dokter atau perawatnya saja.
karena dia udah nggak bisa komunikasi. Jadi darah tuh keluar terus-terusan dari selang ini, jadi dari lambung itu udah darah semua, produksi darah setiap hari. Mas saya kan hanya ngeliat dari itunya, dari video call perawatnya gitu kan. Ini kondisi Dinda seperti ini gitu. Aduh, itu karena saya di rumah sendiri, bapaknya karantina sendiri, saya karantina sendiri, dia karantina sendiri. Masing-masing ya. Iya, itu bikin saya, ya Allah, kuat, aku harus kuat tadi gitu. Jadi bapaknya kebetulan sakit juga, saya harus nguatin bapaknya, saya harus nguatin anak saya gitu. Udah pokoknya saya mah udah sebentar, papa gimana kondisinya? Iya, papa udah enakan alhamdulillah. Ini sus gimana? Masih belum stabil mama Dinda gitu ya. Tolong sus ya, iya kalau ada papa iya gitu. Nah, itu saya benar-benar nggak tahu, saya juga heran sama diri saya sendiri, kadang-kadang kok aku bisa ya sekuat ini gitu aja. Bantuan Allah. Iya. Yang penting kita tulus, ikhlas. Iya, ikhlas, emang kunci ikhlas menerima keadaan kondisi apapun. Saya nggak nyalain siapa-siapa ini. Emang saya sedang diberi nikmat seperti ini, itu aja. Betul. Udah. Dinda pokoknya bersyukur punya orang tua sangat seperti bersyukur. ini. Bahagiakan terus. Amin. Jangan pernah sekalipun membuat orang tua sedih, apalagi kecewa. Jangan sampai ya. Din, banyak nggak sih sebenarnya di Indonesia yang berpenyakit seperti Dinda gini? Ada komunitasnya? Kalau ada komunitasnya. autoimun ada komunitasnya. Jadi untuk emang autoimun lupus ini terbanyak sih. Kalau yang saya tahu itu terbanyak memang. Oke. Apa yang mau Dinda sampaikan buat teman-teman yang mungkin hari ini dalam kondisi mungkin sedang terpuruk atau sedang dirawat, yang sama mengalaminya seperti Dinda, yang kemudian Dinda hari ini bisa bangkit, kemudian layak seperti normal biasanya. Aku bilang Dinda ini nggak kelihatan sakit, gitu lah. Hanya perbedaannya saya ngelihat Dinda hari ini pakai selang doang, nggak sakit, karena auranya, semangatnya, hati dan pikirannya nyatu. Iya, cuman memang harus sadar diri aja. Kalau saya sering ingatkan, kamu tuh harus sadar diri. Kamu itu tidak seperti orang lain. Ya. Harus yang bisa mengukur aku kuat atau enggak kan hanya dia. Betul. Aku masih kuat enggak ya? Kan hanya dia. Kalau saya kan enggak tahu. Tinggal jaga. Apa yang dirasakan dia. Jaga kondisi. Iya. Kalau sudah enggak kuat ya jangan dipaksakan. Tapi susahnya itu mengendalikan dia. Iya, mengendalikan dia. Jadi gini, saya itu kadang dalam posisi yang susah untuk memahami dia, karena gini, dia bekerja, mempunyai pekerjaan, dia masih ingin melakukan gitu loh sesuatu, sementara di tubuh dia itu sudah nggak mampu. Nah itu yang bikin mood dia jadi emosi, marah. Udah gitu efek samping obat, efek ke hormon juga biasa. Ini banget. Jadinya kadang sadar sih kalau misalkan lagi emosi sadar, tapi nggak bisa benar-benar nggak bisa ini karena pengaruh obat itu. Yang susah dikendalikan itu. Ya harus dikontrol lah, dijaga. Iya, tetap. Jangan terbawa. Selalu dicoba. Ini. Jadi kesel dia mau ngerjain. Tapi kesel sama diri sendiri kan gitu. Ngerjain tapi udah nggak kuat, tapi aku masih pingin mengerjakan gitu, jadi susah sendiri. Saya kadang-kadang ya udah marah-marah, ya udah saya diemin aja, paling-paling udah mama usap-usap. Ya udahannya minta diusap-usap. Udah gitu doang, mama kelonin usap-usap udah. Ya udah gitu aja. Gitu aja. Iya, makanya saya udah pasti saya kalau dia lagi seperti itu moodnya enggak itu, saya diemin aja. Ya udah, ada maunya apa? Oke. Itu aja, udah. Nggak. Ya gimana ya? Kadang nggak ngerasa, soalnya saya kan nggak merasakan gitu. Betul. Cuman ya melihat kondisi aja kan. Jadinya, ya, yang paling tahu adalah Dinda sendiri. Kalau sebenarnya kalau udah nggak dibantu obat itu sama sekali udah nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Karena skala sakit kalau dirasain kadang 1 sampai 10 itu mungkin skala sakit udah 8-9 tanpa obat. Kalau tanpa obat iya.
Jadi itu berarti memang sekarang ketergantungannya sama obat ya. Nggak apa-apa lah. Yang penting bersyukur masih ya, karena obat itu masih bisa aktivitas utama karena Allah lah ya. Mantap. Saya dengar-dengar si Dinda katanya pintar nyanyi ya. Sebenarnya sih nggak pinter, cuman dia seneng denger lagu, mungkin jadi ya kadang saya nyanyi ya, kadang-kadang kalau fals adek fals. Karena mama ini dulunya mantan penyanyi. Oh gitu. Dulu mama sinden enggak? Seriusa? Wow, luar biasa loh Bu. Dulu seriosa. Suaranya kenceng. Dulu mantan seriosa. Enggak, karena saya suka musik Bu, saya jujur aja. Iya, saya biasanya sih buat video sama pengamen gitu ya. Tapi saya tertarik gini, katanya kan si Dinda katanya suka nyanyi, oke lah ya. Dan dengan kondisi seperti ini saya pengen dengar kalau dia nyanyi gimana modelnya, kan ada selang di hidungnya gitu lah. Jujur waktu pertama-tama dipasang selang emang bener-bener buat ngomong aja susah, karena kalau abis dipasang selang itu pasti nggak nyaman. Pasti ada tuh orang kalau pengen muntah dilogok pakai jari, nah itu rasanya muntah terus jadinya. Oke. Tapi ngomong aja susah, tapi karena udah terbiasa ya udah kayak gini biasa aja. Ini sebenarnya gini gengs, ini di mulutnya si Dinda ini itu ada selang melintang. Ya, di sini di tenggorokan, dari kan saluran dari hidung bisa dilihat ke tenggorokan. Coba. Bisa dilihat. Itu selang melintang gitu kayak lagi nambang nambang minyak gitu. Enggak, ini saya jangan tega ngelihatnya. Betul. Kalau itu ya. Tapi itu adalah salah satu cara untuk Dinda bisa tetap. Iya, aku bisa bertahan ya karena ini. Waktu pertama kali saya harus masukkan makanan menggunakan ini, saya mau masukkan itu malah saya jatuh duduk saking gemeter, lemes. Enggak bisa saya. Gimana perasaan seorang ibu ya kan? Dia adik sendiri mah yang masukin. Akhirnya masukin sendiri aja sih. Dia sendiri, tapi saya nggak mau ngeliat. Tapi ya itu lagi-lagi aku harus bisa gitu. Ya, betul. Kalau bukan aku siapa lagi kan? Ya, tapi syukurnya udah bisa sendiri katanya ya. Iya. Bongkar pasang sendiri weh. Iya, dokternya pun kaget. Aduh Dinda, katanya dokter aja kalau mau masak harus pakai kamera gitu karena riwayat kamu. Ya. Tapi yang punya badan Dinda bisa ngerasain. Bisa nah itu pakai. Lebih mudah, lebih enak ya. Ini udah. Bahkan aku kadang nggak sampai diukur juga sih. Ini udah masuk gitu. Oke. Ya udah deh, kalau gitu kita pengen dengar Dinda dulu nyanyi nih. Berani nggak? Siap nggak? Ayo, siap. Oke, yuk, coba ambilkan kita dengar Dinda nyanyi. Buat happy aja. Biasanya sih gitarnya udah standby di sini, tapi kan aku nggak tahu kalau si Dinda ini seneng nyanyi aja. Seneng nyanyi. Bukan pintar tapi seneng mendengarkan musik. Oke, nggak apa-apa. Jadi kadang-kadang ikut-ikutan nyanyi aja. Biasa nyanyi apa? Yang sesuai dengan hati ya. Atau terserah lah mau nyanyi buat teman-teman, buat kasih semangat ataupun buat nyanyi buat ibu. Silakan. Ya. Nah, ini aku yang main gitar. Dinda yang nyanyi. Mau nyanyi apa? Lagu apa? Lagunya Sherina. Apa itu? Yang Ku Bahagia. Oke, ini lagu penyemangat nih ya. Buat teman-teman semua. Ya, buat semua kita semua. Khususnya pengidap autoimun dan akalasia. Harus bahagia. Ya, harus bahagia. Oke. Di sini masuk nggak? Coba gimana sih suaranya? Ya. Kita bermain-main siang-siang hari Senin, tertawa satu sama lain, semua bahagia, semua bahagia. Kita berangan-angan merangkai masa depan di
Aku merinding loh Bu. Serius, ini nggak bohong loh gengs. Ini kalau bisa di zoom merinding loh. Kenapa? Karena lagu ini pas aja gitu loh dengan bener-bener kayak memang mengekspresikan aku. Iya kan, walau hidup susah, walau makan susah. Ini kayak gini kan makan susah Bu ya. Iya. Makanya dulu saya sebelum sempat pakai ini sampai gizi buruk dulu. Sampai gizi buruk. Sampai dikatakan gizi buruk. Oke. Penurunan berat badannya drastis. Tapi ngomong-ngomong kalau nyanyinya oke, masih bisa diterima lah, masih ada nadanya gitu ya, walaupun salah-salah dikit ya. Ya walaupun nggak salah, hafal ya, cuma memang produksi suara nggak senormal karena kan ada selang yang masuk ya. Satu lagi kan ada kelainan jantung, jadi pernapasan masuk. Betul, kan yang biasanya kalau kita normal ini kan tenggorokan kita kan plong gitu ya. Nah, kalau Dinda kan ada selang di dalamnya. Kalau pas selangnya dicopot itu rasanya lega banget gitu. Ibu suka dinyanyiin sama Dinda? Iya, sering. Lagu apa yang paling sering dinyanyiin sama Dinda ke Ibu? Gini nih curhatannya Dinda. Ada nggak lagu spesial untuk Ibu? Aku jarang sih, Mas. Jangan apa? Dia lebih ke explore keluar gitu maksudnya buat teman-temannya. Gitu. Oke. Biasanya aku nyanyinya lagu requestan teman-teman aja sih. Kalau lagi buat ini, TikTok gitu. Lagi buat live gitu. Katanya punya channel YouTube ya? Punya. Apa nama channelnya? Biar nanti di subscribe nih sama para gengs. Nama pengikut aku para gengs. Wih deh. Apa nama channelnya? Biar di subscribe tuh. Keep Strong. KIPS Strong. KIPS Strong. Keep Strong. Keep Strong. Tetap semangat ya, tetap kuat ya. Iya. Kan. Kenapa nggak pakai nama Dinda? Nggak ada Dindanya gitu? Keep-nya itu kepanjangan dari nama Kinanti Iswanto Putri. Oh, Dindanya nggak apa-apa ya? Nggak ada ya? Kinanti, Dinda Kinanti. Oke. Tapi ya strongnya itu luar biasa ya. Amin. Nah, Dinda pengen nyampein apa nih ke teman-teman yang mungkin hari ini terpuruk atau ngalami yang sama dengan Dinda, tapi Dinda tetap masih bisa bangkit, masih bisa tetap ceria, bahkan bisa jadi pengusaha, sukses gitu ya. Amin. Pengen nyampaikan apa? Pesan aku sih cuman satu untuk yang para Odapus, Odamun itu ikhlas aja sih. Terutama itu harus ikhlas. Bersyukur karena apa ya, dari ikhlas itu kita jadi bisa berdamai dengan diri sendiri, dengan kondisi yang ada. Karena kalau kita lawan terus, kita nggak ikhlas, itu malah yang bikin kita semakin drop gitu. Jadi kuncinya itu ikhlas. Oke. Ikhlas, bersyukur terus, berpikir positif terus aja. Positif thinking terus ya, dan tetap semangat. Iya. Ya, keren gitu. Pokoknya aku minta nih ya, buat para gengs dukung Dinda di channel YouTube-nya. Katanya udah berapa banyak sih subscribernya? Hari ini sih mulai masuk 720-an lebih gitu. Ribu? Enggak. Orang? Bulan depan pakai ribu tuh. Amin. Belum monetis berarti ya? Belum. Oke, ya nanti insya Allah monetis tuh bulan depan. Amin. Ya. Amin. Pokoknya setelah dari ini penonton saya langsung subscribe. Amin. Terima kasih. Karena hari ini kita diberikan semangat yang luar biasa gitu ya. Buat Dinda, buat Ibu juga. Ibu, luar biasa banyak pelajaran yang kami bisa ambil dari Ibu, sosok orang tua yang ya kita nggak bisa memang menuntut balasan terhadap anak, karena ya apa ya, walaupun saya ya Ibu lebih jago lah, lebih paham apalagi guru, tapi menurut saya kan itu ada kalimat yang pernah terucap bahwa diucapkan bahwa anak itu tidak pernah minta untuk dilahirkan. Iya. Tapi yang minta untuk punya anak kan ibu dan bapak kita. Maka seyogianya kita punya kewajiban untuk mendidik dan membesarkan anak tanpa harus meminta balasan apapun dari anak. Gitu. Tapi ya sebagai anak yang baik, kita harus sudah dirawat, sudah dibesarkan. Yes, kita harus patut hormat, menghormati orang tua. Sebisa mungkin bisa membahagiakan orang tua. Terima kasih banyak Ibu dan Dinda sudah hadir di podcastnya Edi Cadel.
cerita kita penuh inspirasi tentunya. Iya, mudah-mudahan bermanfaat. Sip. Dan saya mudah-mudahan ke depan bisa dengar kabar baik lagi dari Dinda ya. Amin. Bisa jadi sukses lagi, pengusaha frozen food ya? Iya. Frozen foodnya makin sukses. Atau apa nama ininya? Ada nama ininya nggak? Ada. Apa? Super Chicken. Super Chickens. Oke, pokoknya hari ini kita endorse dia. Super Chicken buat kalian semua yang doyan makan ayam. Kuliner Nusantara langsung aja. Itu IG atau apa itu? IG dan e-commerce gitu. E-commerce gitu ya. Berarti bisa pesan di ini? Bisa. Online shop. Online shop. Mantap, keren. Buat kalian semua yang hari ini merasa terpuruk dan lemah, lihat Dinda, sosok Dinda sekarang. Harus bangkit. Bisa jadi orang sukses. Ya? Amin. Terima kasih Ibu banyak Ibu ya. Sama-sama. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.